Selamat pagi anak-anak. Kembali kita berjumpa di semester 2 ini dan kita akan mengawali pelajaran kita dari tema 6 subtema 1 dengan tema Aku dan Cita-citaku. Kali ini kita akan belajar materi IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, mari kita simak cerita tentang peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai peternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan sapi dan juga pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, hasil hewan ternak yang biasa didapatkan dan dimanfaatkan antara lain ada daging, susu, telur, dan juga kulit. Beternak merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, masih ingat kan kalian apakah itu sumber daya alam? Mari kita simak selanjutnya. Sumber daya alam adalah, tentu kalian masih ingat, segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Ini berdasarkan asalnya ya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik. Ini dihasilkan dari hewan atau tumbuhan. Misalnya dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil pertambakan, dan juga hasil perikanan. Dari hasil kegiatan-kegiatan tersebut di atas, antara lain menghasilkan ikan, susu, telur, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga kayu.
Sementara sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya yang berasal dari alam. Contohnya, bahan tambang, pasir, udara, sinar matahari, dan juga minyak bumi. Sedangkan berdasarkan keterbaruannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain tumbuhan, hewan, air, hasil hutan. Sementara yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain besi, tembaga, nikel, batu bara, dan juga minyak tanah, serta ada hal-hal contoh lain, ada solar dan sebagainya. Bagaimana kita harus memanfaatkan sumber daya alam? Pemanfaatan sumber daya alam, semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilaksanakan agar pemanfaatan sumber daya alam dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, dan sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap berkelanjutan. Kedua, pemanfaatannya harus di bawah batas daya regenerasi sumber daya alam. Ya, jadi tidak boleh semaunya, tidak boleh sepuas-puasnya dihabiskan ya. Kemudian diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada agar dapat dilestarikan dan berkelanjutan dengan menanamkan pengertian sikap serasi dengan lingkungan. Harus dimulai sejak kecil. Diharapkan kita untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam agar sumber daya alam dapat tetap tersedia, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sekian, terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar.